Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Ini sekarang pasal 18. Pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42 menceritakan pengadilan dan penderitaan Tuhan Yesus. Di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus menyerahkan diri, tetapi video ini hanya pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Di dalam 3 ayat ini, kita membaca bagaimana itu terjadi sehingga Tuhan Yesus dan musuhnya berada di tempat yang sama untuk supaya peristiwa yang sangat penting ini dapat terjadi. Ya, dapat dikatakan bahwa ketiga ayat ini menceritakan persiapan untuk pengkhianatan dan penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Ya tentu ada pengkhianatan dan penangkapan, tetapi firman ini menjelaskan dengan cukup jelas bahwa ya dia dikhianati, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada musuhnya. Ya, misalnya Yohanes di dalam ayat-ayat ini menegaskan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kisah penangkapannya, dalam kisah penyerahannya. Yohanes mencatat doa Tuhan Yesus di dalam ruangan atas, ya pasal 17. Tetapi Yohanes tidak mencatat doa Tuhan Yesus di Getsemane, ya yang doa yang nampaknya Tuhan agak lemah. Yohanes sendiri mencatat bagaimana mereka jatuh ke belakang mendengar ego emi, aku adalah, dalam ayat 5. Tetapi Yohanes tidak mencatat penyembuhan telinga Malkus. Pasal 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Seperti diceritakan di dalam video mengenai pasal 14 ayat 31, tidak jelaslah apa mereka berangkat pada waktu itu, pasal 14 ayat 31, keluar dari ruangan atas itu, atau pemberangkatan mereka tertunda sampai ayat ini. Jika tertunda sampai ayat ini, maka ayat ini menceritakan bahwa mereka keluar. Di situ ditulis, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ. Keluar dari mana? Apa keluar dari ruangan atas sesuai pasal 14 ayat 31? Atau keluar dari mana? Itu pertanyaan kita. Jika pada pasal 14 ayat 31 mereka memang keluar dari ruangan atas, maka ayat ini menceritakan pemberangkatan yang lain yang tidak dijelaskan. Mungkin dari ruangan atas itu mereka pergi ke Bait Allah, karena pintu gerbang Bait Allah tetap terbuka pada malam yang setelah perayaan Paskah. Mereka bebas masuk ke pelataran-pelataran Bait Allah. Maka mungkin setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ, dari Bait Allah? Mungkin. Ayat ini juga mungkin menceritakan bahwa mereka keluar dari benteng Yerusalem. Kota Yerusalem pada masa itu tidak besar dibandingkan dengan besarnya kota-kota masa kini, karena benteng yang mengelilingi kota itu sangat mahal dibangun, maka pada umumnya kota-kota pada masa itu agak kecil. Perjalanan mereka mungkin makan waktu setengah jam jika mereka keluar dari ruangan atas. Kurang dari setengah jam jika mereka keluar dari pintu gerbang Bait Allah. Elevasi dari tempat Bait Allah kira-kira 730 meter di atas permukaan laut, tambah 60 meter itu puncak dari Bukit Zaitun. Dasar dari Kidron pada tempat itu adalah
670 meter di atas permukaan laut. Ya, kurang dari 1 kilometer dari Bait Allah, lurus ke puncak Bukit Zaitun, kita tahu bahwa mereka turun kira-kira 60 meter vertikal, turun ke dasar Kidron itu, tetapi kita tidak tahu berapa meter mereka naik di lereng Bukit Zaitun. Di dalam foto ini, pemandangan ini dari atas, dari puncak Bukit Zaitun menghadap Yerusalem. Kata yang diterjemahkan sungai di sini adalah Kemoros. Sebenarnya apa itu Kemoros? Sungai di Kemoros hanya ada air mengalir pada musim hujan. Pada musim kemarau tidak ada air di situ. Kata Kemon berarti musim hujan atau cuaca hujan. Mungkin kata wadi dalam bahasa Arab juga dapat dipakai untuk menceritakan Kemaron ini. Ya, jadi terjemahan kita ada sungai Kidron, tetapi sungai yang sangat kecil, dan sungai itu hanya mengalir, hanya ada air pada musim hujan. Ya, bahkan sampai sekarang ini, Kidron hanya mengalir dengan air pada musim hujan. Dan peristiwa-peristiwa ini terjadi awal bulan Februari, masih musim hujan berakhir pada waktu itu. Di dalam foto, kita dapat melihat dari dekat Kidron, sungai Kidron, naik sampai tempat Bait Allah. Benteng yang terlihat di paling atas di foto ini dibangun pada masa Sulaiman, pada abad ke-16, ratusan tahun setelah peristiwa-peristiwa ini. Taman atau kebun yang diceritakan di sini pasti Getsemani. Mengenai taman atau kebun ini, Yohanes tidak menyebut nama tempat ini, tetapi nama tempat ini adalah Getsemane di dalam Matius pasal 26 ayat 36, dan juga Markus pasal 14 ayat 32. Di lereng barat di Bukit Zaitun ada beberapa tempat yang berkata, oh ini tempat yang asli itu. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu di mana yang asli. Di dalam foto ini kita dapat melihat beberapa pohon zaitun yang sangat tua di tempat yang menurut tradisi ada Getsemane. Kebun atau taman itu nampaknya ditutup tembok, dikelilingi tembok, karena di sini di dalam ayat 1 mereka masuk ke dalamnya, dan di dalam ayat 4 Tuhan Yesus pergi keluar dari taman atau kebun itu. Sebenarnya aslinya dari tempat ini namanya Gat Shemane, dan yang ada di dalam Alkitab Yunani, Getsemane adalah kata Gat Shemane dalam bahasa Yunani. Ibrani itu berarti pemeras minyak. Pemeras minyak, barangkali pemeras minyak zaitun. Sehingga barangkali tempatnya adalah kebun pohon zaitun. Kebun atau taman itu Yunaninya kepos, berarti kebun atau taman. Pasal 18 ayat 2. Tetapi Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Hanya di sini kita membaca bahwa mereka sering berkumpul di situ, di tempat yang kita tahu itu Taman Getsemani. Bahwa mereka sering berkumpul di situ diteguhkan dengan kata yang di dalam Lukas pasal 20 ayat 39, lalu pergi Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Carson
menjelaskan bahwa sesuai adat orang-orang Yahudi, mereka harus menetap dekat kota Yerusalem pada malam setelah Paskah itu. Tempat ini, Getsemane, cukup dekat pada kota Yerusalem, tetapi Betania, di mana mereka biasa menginap, ya mungkin itu di luar batas yang diperbolehkan dalam adat Yahudi untuk malam itu. Nampaknya Yudas dan pemimpin-pemimpin Yahudi memilih tempat dan waktu itu karena menjamin penangkapan yang tanpa huru-hara. Tempat itu sepi, jauh dari orang banyak itu yang mungkin berkeberatan dan mungkin berkerasan melawan penangkapan rabi dan pekerja keajaiban mereka ditangkap. Yohanes pasal 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ya, istilah sepasang prajurit dalam bahasa Yunani itu spera, itu dapat merujuk pada 1,000 prajurit. Tetapi, ya, di sini tidak mungkin 1,000 prajurit pergi ke situ. Seluruh jumlah prajurit di Yerusalem pada waktu itu adalah 1,000. Kata spera ini juga dapat merujuk pada 200 prajurit. Tapi itu pun, ya, mungkin tidak sebanyak itu. Ya, ini sepasukan prajurit yang datang ke situ. Ya, Michaels, dia berpikir bahwa memang ada 600 orang prajurit datang ke situ, tetapi saya kira kita tidak dapat menjadi pasti mengenai hal itu. Prajurit-prajurit itu mereka tinggal di Benteng Antonia yang di luar pojok barat laut dari Bait Allah dan temboknya. Masa kini ada tempat biara perempuan dibangun di atas tempat Benteng Antonia. Dan di lantai dasar di bawah tanah sekarang ada lantai batu besar yang diletakkan oleh Roma, dicoret dengan coretan-coretan, nampaknya coretan permainan prajurit Roma. Ya, biasanya prajurit Roma yang tidak sedang bertugas ditempatkan di Kaisaria. Tetapi pada hari raya, mereka ditempatkan di Yerusalem. Karena pada hari raya, kota itu penuh sesak dengan banyak orang. Penjaga-penjaga bait Allah ini juga disebut di dalam pasal 7 ayat 32. Dengan demikian, baik Yahudi maupun bukan Yahudi diwakili di situ pada waktu anak Allah ditangkap. Dan di sini kita membaca mengenai orang Farisi, tetapi istilah itu tidak muncul lagi di dalam Injil Yohanes. Kita juga membaca mengenai imam-imam kepala. Istilah di sini, archierus, dapat merujuk pada imam besar, tetapi di sini dalam bentuk jamak ini merujuk pada imam-imam kepala. Mereka menguasai Sunedrion, mereka juga menguasai Bait Allah, mereka kelas ningrat, tidak seperti orang-orang Farisi. Imam-imam besar itu mereka kelompok Saduki, suatu kelompok yang tidak disebut. Istilah Saduki tidak muncul di dalam Injil Yohanes. Walaupun mereka bermusuhan, imam-imam kepala, ya Saduki, dan Farisi disebut bersama-sama di dalam pasal 7 ayat 32, pasal 7 ayat 45, pasal 11 ayat 47, dan pasal 11 ayat 57. Mereka mengesampingkan perbedaan mereka untuk melawan Tuhan Yesus. Kalendar Yahudi itu kalendar lunar, maka Paskah selalu terjadi pada bulan purnama. Mungkin mereka membawa lentera dan sulu karena cuaca yang buruk, walaupun bulan purnama.
Tetapi ya rasanya aneh membaca bahwa mereka membawa lentera dan suluh untuk mencari Dia yang adalah terang dunia. Mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menyembunyikan dirinya di kebun-kebun di lereng Bukit Zaitun dan harus dicari dengan lentera dan suluh. Ya, mereka tidak paham. Sebagai ringkasan, di dalam ketiga ayat ini, kita membaca bagaimana caranya baik Tuhan Yesus serta murid-muridnya dan musuh Tuhan Yesus berada di tempat yang tepat untuk supaya Tuhan Yesus dapat menyerahkan dirinya.